Audio Jungle. Oke, selamat pagi anak-anakku. Tetap sehat, tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, nah sekarang coba Bunda pengen dengar suaranya salah satu untuk memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Sebelum KBM dimulai, tolong kalian presensi dulu ya. Linknya sudah Bunda share di channel presensi. Masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Masih ingat tidak kemarin tentang teknologi komunikasi? Oke ya, Bunda ulangi. Untuk materi yang kemarin itu salah satunya itu mengenai teknologi komunikasi. Jadi teknologi komunikasi itu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Ya. Kalau komunikasi kita diterima dengan baik, berarti sinyal yang kita berikan juga baik. Nah, untuk teknologi komunikasi itu kan butuh peralatan TIK. Salah satunya adalah internet. Ya. Dengan adanya jaringan internet ini, maka kita bisa melakukan komunikasi dengan siapapun, walaupun jaraknya itu jauh. Ya. Oke. Nah, untuk materi pada hari ini, Bu Intas akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Ada yang mendengar? Sudah? Sudah mendengar? KBM hari ini apa? Tentang apa? Jaringan komputer. Tentang jaringan komputer. Mungkin ada yang ditanyakan untuk jaringan komputer? Bayangannya apa? Oke ya, Bu Indra sampaikan presentasinya dulu, coba sebentar. Untuk jaringan komputer nanti, kalian mempelajari apa itu definisi, tujuan, manfaat, dan penerapan dari jaringan komputer. Jadi di sini nanti kalian akan dijelaskan bagaimana jaringan komputer lebih teknis. Indikator pencapaian yang harus dicapai nanti yaitu nanti Bunda akan menjelaskan jaringan dari komputer, kemudian kalian nanti menganalisis dan mempresentasikan. Dengan tujuan pembelajaran ini diharapkan nanti kalian bisa menganalisis dan mempresentasikan penerapan jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apa toh jaringan komputer itu? Jaringan komputer di sini adalah koneksi yang memungkinkan dua device atau lebih yang berhubungan baik secara fisik maupun secara logika untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Jadi di sini ada contoh gambar, ada beberapa PC, ya. Kemudian ada media transmisi. Dengan adanya media transmisi itu, nanti diharapkan antar PC itu atau antar laptop bisa saling berkomunikasi. Nah, sekarang tujuannya apa dibangun sebuah jaringan komputer? Di sini ada contohnya, yaitu komputer transmitter, kemudian ada komputer saver. Dengan adanya media transmisi, diharapkan dapat mengirimkan informasi secara tepat dan cepat tanpa adanya kesalahan. Jadi di sini tujuan dibangunnya jaringan komputer itu adalah untuk membawa informasi secara tepat dan tepat tanpa adanya kesalahan dari pihak pengirim menuju pihak penerima. Nah, media transmisi itu apa? Media transmisi ini adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jaraknya yang jauh, maka data yang dikirim akan diubah terlebih dahulu ke kode.
Dari kode ini nanti akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara, kemudian untuk diubah kembali menjadi data. Nah, ini tugas dari media transmisi. Untuk media transmisi, ini dikelompokkan ada dua, yaitu wired media dan wireless media. Untuk wired media, yaitu media dengan kabel, contohnya menggunakan kabel twisted pair, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Untuk yang tanpa kabel atau wireless media, ini contohnya menggunakan gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, dan gelombang milimeter atau satelit. Untuk kabel twisted pair, ini ada dua jenis, yaitu kabel UTP dan kabel STP. Untuk kabel koaksial dan kabel fiber optik, ini bisa kita sebut sebagai fiber optik itu optical media. Jadi di sini fiber optik banyak sekali serabut-serabutnya. Untuk fiber optik ini, transmisi datanya lewat serabut, yaitu lewat gelombang cahaya. Kemudian di sini contoh dari media transmisi tanpa kabel, yaitu menggunakan gelombang radio, terus menggunakan gelombang inframerah, menggunakan gelombang satelit, ya. Jadi untuk satelit contohnya seperti HP kalian, ya, itu menggunakan satelit. Wireless itu juga menggunakan satelit tanpa kabel. Nah, sekarang manfaatnya apa untuk jaringan komputer? Manfaat dari jaringan komputer di sini ada 6, yaitu pertama dapat berbagi sumber daya, dapat berbagi file, dapat mengefisienkan biaya, dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan, dapat memudahkan komunikasi, dan dapat bekerja sama. Kemudian contoh penerapan jaringan komputer di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Di sini contohnya adalah dalam bidang komunikasi, dalam bidang perusahaan, dalam bidang bisnis, dalam bidang perbankan, dan dalam bidang pendidikan. Untuk bidang komunikasi, contohnya apa? Contohnya misalkan kalian telepon, ya, telepon menggunakan HP. Lewat HP. Nah, itu sudah memanfaatkan jaringan komputer dalam bidang komunikasi. Misalkan bidang perusahaan. Bidang perusahaan ini sudah menerapkan komputerisasi. Misalkan untuk mengetik surat itu menggunakan Microsoft Word. Untuk membuat gaji menggunakan Microsoft Excel. Kemudian untuk manajemen perusahaan itu sudah menggunakan sistem database. Itu contoh untuk bidang perusahaan. Contoh untuk bidang bisnis, contohnya adalah e-commerce, electronic commerce. Nah, di sini bidang bisnis ini contohnya kalau kalian misalkan belanja online, terus GoFood, nah itu sudah memanfaatkan jaringan komputer untuk bidang bisnis. Kemudian untuk bidang perbankan. Nah, bidang perbankan ini contohnya kalau kita mengambil uang lewat ATM, itu sudah memanfaatkan jaringan komputer. Kemudian bidang pendidikan, contohnya kalau kalian belajar daring, ya, ini sudah menggunakan jaringan komputer. Kemudian learning, jadi elektronik pembelajaran. Jadi kalian bisa belajar di sana, bisa mengirim tugas, bisa ulangan, dan seterusnya. Itu dalam satu learning. Nah, itu sudah dalam bidang pendidikan. Contoh lain apa? Contoh lain ada e-book, elektronik, buku. Jadi dengan adanya e-book, kalian bisa mengambil materi pendidikan dari sana. Ini contoh-contoh untuk penerapannya. Nah, sekarang Bu Indras ingin tahu apakah yang Bu Indras terangkan tadi kalian sudah bisa menangkap atau belum. Tolong kalian kerjakan evaluasi ini, ya. Evaluasi ini sudah Bu Indras share di channel ulangan harian. Oke, sekarang kalian buka, ya. Bu Indras tunggu 10 menit dikerjakan. Oke, silakan.
Oh, sudah masuk ya. Tadi evaluasinya sudah masuk. Nah, sekarang ada penugasan ya. Penugasan ini bisa kalian lihat di LKPD, sudah Bendra share di penugasan siswa. Sudah kelihatan belum ini? Sudah. Nah, untuk penugasan siswa ini nanti dibagi ada dua kelompok. Dua kelompok ya. Maksudnya dua jenis kelompok. Pertama, kelompok kooperatif dan kedua kelompok ahli karena kita akan mengerjakan presentasi dengan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Jadi ini nanti ada 5 bidang yang kalian cari informasinya. Pertama bidang pendidikan, kemudian bidang bisnis, bidang kesehatan, dan bidang perbankan dan bidang perusahaan. Jadi nanti Bu Entes akan bagi satu kelompok ada 7 ya, ada 7 anak. Nah nanti di dalam kelompok itu masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri ya. Masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Nah, di sini untuk yang nanti Bendras blok warna hijau nanti mencari informasi bidang pendidikan. Kalau Bendras blok warna pink nanti bidang bisnis, kuning nanti bidang kesehatan, biru bidang perbankan, ungu bidang perusahaan. Jadi di dalam kelompok kooperatif itu nanti ada 7 anggota, masing-masing anggota mempunyai tugas sendiri-sendiri. Nah, nanti dari kelompok kooperatif ini akan bergabung dengan kelompok lain. Jadi misalkan kelompok 1 sampai 5 itu ada kelompok 1 ada warna hijau, kelompok 2 ada warna hijau, kelompok 3 warna hijau, kelompok 4 warna hijau dan kelompok 5 warna hijau. Jadi yang warna hijau nanti berkumpul menjadi satu, menjadi kelompok ahli. Nah, jadi nanti tugasnya itu sesuai tugasnya sendiri. Misalkan kelompok hijau ini membahas tentang bidang pendidikan. Jadi nanti kelompok hijau berkumpul jadi satu, membahas tugas dari bidang pendidikan. Nanti kalau tugas ini sudah selesai ya, masing-masing kelompok sudah mencari informasi, nah nanti bergabung kembali menjadi kelompok kooperatif. Jadi nanti kelompok kooperatif itu mempunyai informasi yang lengkap, mulai dari bidang pendidikan, bisnis, kesehatan, perbankan, dan perusahaan. Jadi lengkap. Nah, dari bidang yang sudah lengkap ini nanti dirangkum, terus dibuat PowerPoint. Nah, dari sana nanti salah satu atau satu-satu ya, satu-satu dari anggotanya mempresentasikan sesuai dengan bidangnya sendiri-sendiri. Nah, itu untuk tugas kelompok. Kemudian untuk tugas individu, kalian nanti membuat portofolio. Nah, membuat portofolio di sini maksudnya kalian merangkum pertemuan yang Bendras berikan, ya materi yang sudah Bendras berikan pada hari ini, kalian rangkum, kemudian kalian buat seperti majalah dinding itu ya, dihiasin, kemudian diberi warna, terus di model-model ya semenarik mungkin. Jadi nanti kalau sudah difoto terus diupload di tim. Nah ini untuk tugas portofolionya. Silahkan untuk tugasnya. Kalian diskusi dulu untuk membahas tugasnya ya, tugas kelompoknya. Nah ini tugasnya sudah pada masuk ya tugasnya. Nah sekarang sebelum Bintang menarik kesimpulan ini, Bintang minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan atau merefleksikan dari materi yang Bintang berikan tadi. Iya, Bu. Ya, coba direfleksi, disimpulkan materi hari ini. Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media komunikasi. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini
Jaringan komputer itu merupakan sebuah sistem yang terhubung, yang terdiri dari komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, contohnya printer, CPU, scanner, kemudian bisa untuk berkomunikasi, misalkan untuk surat atau pesan instan, dan dapat mengakses informasi. Ya, ini ditutup dulu ya KBM-nya, ditutup dulu. Silakan salah satu untuk menutup dengan doa. Silakan Fajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk KBM hari ini, oke, tetap semangat, tetap sehat, tidak usah kemana-mana ya kalau tidak penting. Oke ya, selamat siang.